Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Halaman 74, hadis nomor 173. Masih melanjutkan tentang fikih waktu sholat. Sekarang kita akan membahas waktu-waktu terlarang sholat. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man adraka minas subhi raq'atan, siapa yang sampai atau mendapatkan sempat mengerjakan dari sholat subuh satu rakaat qabla an tatlu'a syamsu, sebelum terbit matahari, faqad adraka subha, maka dia telah mendapatkan sholat subuh. Wa man adraka raq'atan, dan siapa yang sampai sempat mengerjakan satu rakaat minal asri, dari sholat asar, qabla an taghruba syamsu, sebelum terbenam matahari, faqad adrakal asra, maka sungguh dia telah memperoleh pahala sholat asar. Muttafaqun alaih, disepakati kesohihannya. Wali muslimin, dalam riwayat Muslim, an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya, nahwuhu, seperti itu. Waqala, dan Aisyah, Nabi bersabdanya, sajdatan, yang sempat satu sujud, badala rokaatin, sebagai pengganti rokaatin. Kalau di hadis Abu Hurairah yang di atas, yang sempat mengerjakan satu rakaat. Kalau di hadis Aisyah yang di bawah, yang sempat mengerjakan satu sujud. Tapi kemudian Nabi menjelaskan wasajdatu innama hiya rakaatu, yang dimaksud satu sujud itu adalah rakaat. Hadis ini maksudnya bagi seseorang yang terlambat sampai melaksanakan sholat asar cuma satu rakaat saja, yang sebelum azan rakaat kedua ketiganya sudah azan maghrib, maka lanjutkan, nggak usah berhenti. Bahkan satu sujud pun, ya, di hadis riwayat lainnya, lanjutkan, ya. Tidak perlu berhenti, wah udah habis waktunya, lanjutkan saja. Dalam riwayat lain, fal yudif ilaiha, silakan lanjutkan. Subuh juga demikian, yang sempat satu rakaat subuh sebelum terbit matahari, terus lanjutkan. Ini tentu tidak jadi dalil bahwa dianjurkan sholat di akhir waktu, tidak, ya. Ini tentu sifatnya kasuistik, saat-saat tertentu di waktu yang normal tidak bisa diamalkan. Tetap kembali ke hadis-hadis umum, sholat harus di awal waktu. Cuma kalau memang ada halangan, ya, kalau dokter nih operasi misalkan, atau bapak terjebak macet, ya, di jalan tol, nah itu boleh sholat di akhir waktu dan disambung ke waktu sesudahnya.
Bahkan sebagaimana pernah dibahas dulu di kajian Sabtu subuh, saya pernah mengetengahkan hadis sholat di luar waktu pun kalau memang kesiangan tidak disengaja. Contoh Nabi sholat subuh matahari sudah terang, mungkin sekitar jam 6 ya, kalau sekarang subuhnya jam 4 sudah terang, Nabi sholat saja seperti biasa ya. Kemudian hadis berikutnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la sholata ba'da subhi hatta tatlu'a syamsu. Tidak ada sholat sesudah subuh hingga terbit matahari. Wala sholata ba'dal asri hatta taghiba syamsu. Dan tidak ada sholat sesudah asar hingga terbenam matahari. Muttafaqun alaih wa lafdzu Muslim. Dalam redaksi riwayat Muslim, la sholata ba'da sholatil fajri, tidak ada sholat sesudah sholat subuh. Ini hadis menunjukkan bahwa dari 5 waktu sholat wajib yang tidak boleh ada sholat sunat di sekitarnya itu ba'da subuh dan ba'da asar. Qobla subuh ada, qobla duhur ada, ba'da duhur ada, qobla asar ada, ba'da asar nggak ada. Qobla maghrib ada, ba'da maghrib ada, qobla isya ada, ba'da isya ada. 8 ada, 2 tidak ada, ba'da subuh dan ba'da asar. Pertanyaannya, ini yang dinafikan tidak ada sholat itu sholat apa? Kalau di madzhab Syafi'i, sholat yang memang sholat ba'da asar, ba'da subuh. Adapun sholat yang lain, misalkan sholat jenazah ba'da subuh, ba'da asar, atau sholat gerhana bulan ba'da subuh, kan belum terbit mataharinya, atau gerhana matahari ba'da asar ya, atau sholat tahiyatul masjid, masuk masjid ba'da asar, mau pengajian sholat tahiyatul masjid, atau syukur wudu ya, ba'da subuh ke toilet kemudian wudu beresnya sholat. Nah, menurut madzhab Syafi'i, sholat istilahnya itu yang ada sebab itu dibolehkan. Jadi yang nggak boleh itu sholat ba'da subuh dan sholat ba'da asar. Jadi ngahajakeun kayak rawatib ba'da duhur gitu, nggak ada. Tapi ada sedikit catatan dari Imam As-Sun'ani ya. Catatannya, Nabi SAW, penulis kitab Subulul Salam, menulis syarah kitab Bulughul Maram ini, syarah yang cukup terkenal ya, Subulul Salam. Nabi SAW tidak membatasi sholat apapun. Nabi mengatakan tidak ada sholat, berarti berlaku buat semua sholat. Saya pribadi ya, seperti biasa, kalau ada 2 pendapat bertentangan, kita ambil zona aman, ihtiyat, hati-hati. Maka saya pribadi lebih baik tidak sholat apapun. Saya misalkan datang pengajian ba'da asar, mual tahiyatul masjid, saya pribadi Pak ya, ba'da subuh kalau ada jenazah yang harus disolatkan, nanti tunggu terang, udah terbit matahari baru saya sholatkan. Atau kalau enggak sebelum subuhnya memeh ke masjid subuh nyolatkeun heula kalau sudah beres. Atau ba'da asar kalau memang tidak akan dikurebkeun harita, engkewe ba'da maghrib nyolatkeun. Atau kalau mau dikuburkannya qobla maghrib ya nanti ba'da maghrib di atas kuburan. Itu saya pribadi. Kenapa?
karena intinya di sini ada larangan. Ya, khawatir kalau asalnya larangan antara haram dan makruh, minimalnya makruh. Khawatir itu termasuk minimalnya makruh. Makruh itu tidak dianjurkan. Lalu kenapa di madhab Syafi'i Imam An-Nawawi mengatakan bahwa sholat ini yang dilarang sholat ba'da asar atau ba'da subuh, bukan tahiyatul masjid, bukan syukur wudu, bukan sholat jenazah, bukan sholat gerhana? Alasannya nanti ada di hadis terakhir bab ini, bahwa Nabi SAW merutinkan sholat ba'da asar. Ini pernah dibahas di kajian Senin subuh kemarin, ya. Kenapa Nabi merutinkan sholat ba'da asar? Awal mulanya karena ada tamu ba'da duhur yang mendesak. Nabi kemudian menghadapi tamu itu, lalu tidak sempat sholat ba'da duhur, maka Nabi geser ke ba'da asar. Dan Nabi kalau sudah melakukan satu amal, beliau merutinkannya. Nah, nanti Ummu Salamah bertanya, bolehkah kami melakukan hal yang sama? Jawaban Nabi, la, tidak boleh. Dalam hal sholat ba'da asar khusus bagi Nabi, yang saya baca semua ulama sepakat. Jadi bapak nggak boleh merutinkan sholat ba'da asar, itu khusus bagi Nabi. Tapi dalam hal apakah itu boleh dijadikan dalil, berarti sholat yang ada sebab, yang ada alasannya, kayak tahiyatul masjid, syukur wudu, atau Nabi itu menggeser sholat ba'da duhur ke ba'da asar, itu berarti boleh diamalkan di dua waktu terlarang ini, ba'da subuh dan ba'da asar. Nah, disinilah ada perbedaan. Sekali lagi, sholat ba'da asar itu khusus bagi Nabi. Sepanjang pembacaan saya, semua ulama sepakat. Tapi dalam hal apakah itu bisa dijadikan dalil, berarti boleh sholat ba'da asar, sholat ba'da subuh, kalau memang ada alasannya. Sholat apahnya, di sini beda pendapat. Imam An-Nawawi madhab Syafi'i mengatakan boleh. Itu yang tadi kita jelaskan di awal, tahiyatul masjid mah boleh dan nggak boleh teh ba'da asar. Syukur wudu mah boleh, yang nggak boleh itu sholat ba'da asar. Sholat jenazah boleh, yang nggak boleh itu ba'da subuh sholat. Kayak gitu mah udah beres sholat subuh, masuk ke rumah takjiah lalu sholat, itu mah lain lagi. Nah, bagi madhab Syafi'i itu dibolehkan. Tapi bagi madhab Subulus Salam Mas Sunani, ya, ini madhab Yaman, beliau tetap mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena kan tadi jelas khusus bagi Nabi, ya. Jadi saya pribadi mohon maaf, bapak-bapak kalau beda pendapat, lebih memilih zona aman. Saya tidak akan sholat sunat apapun ba'da subuh atau ba'da asar, sepanjang itu bisa. Kecuali tidak bisa, contohnya apa? Pernah gerhana ba'da asar, saya jadi khotib, ya nggak apa-apa, pakai ijtihad ulama madhab Syafi'i. Kan saya tidak mengharamkan, cuma hati-hati aja, sebaiknya tidak khawatir terlarang gitu. Jadi sebisa mungkin tidak. Kalau bapak mau ikut madhab Syafi'i silakan. Dan yang nggak boleh mah ba'da asar, ba'da subuh, tahiyatul masjid mah teu naon, silakan. Makanya saya pribadi kalau masuk ke masjid qobla maghrib, qobla adzan, nggak sholat sunat. Nah, cenah Ustad, pernah ada yang itikaf merhatikeun gitu. Ustad cenah tiap masuk qobla maghribnya sebelum buka, kalau wudu lalu masuk masjid, enggak sholat sunat. Yang lain-lain Ustaz masuk masjid pasti sholat sunat.
Saya jawab, karena saya hati-hati, takut ini termasuk sholat yang dilarang. Begitu. Kalau saya boleh, kalau kamu memang tidak takut mah nggak apa-apa. Enggak, ya mangga, wabil mau dicarek sesama yang beda ijtihad, jangan saling menyalahkan, ya. Asal punya argumentasi. Begitu Pak ya, terkait larangan sholat di 2 waktu ini. Dan kemudian ditambah lagi jadi 3 di hadis berikutnya. Walahu an Uqbah bin Amirin, masih riwayat Muslim dari Uqbah bin Amir, salasu saat, ada 3 waktu. 3 waktu ini anu hiji anu beda teh, yang 2 mah sama dengan yang tadi. Ya. Yang pertama, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana, melarang kami an nusolliya, salat fihinna, pada ketiga waktu tersebut, wa an naqburo, dan menguburkan fihinna, pada 3 waktu tersebut, mautana, orang yang meninggal di tengah-tengah kami. Para ulama tidak banyak menjelaskan Pak, kenapa nggak boleh sholat di 2 atau 3 waktu ini, selain yang menjelaskan khawatir tasabuh dengan ritual penyembah matahari. Tapi bukan penjelasan dari Nabi, itu penjelasan dari ulama. Nabi sendiri nggak menjelaskan, dan kita cukup dalam masalah fikih itu sami'na wa ta'na, ya, nggak usah tahu alasannya. Kayak kenapa subuh 2 rakaat, duhur 4 rakaat, wallahu a'lam, ya, pokoknya mah taken for granted, fikih mah sami'na wa ta'na. Termasuk kenapa nggak boleh menguburkan mayit, ini saya pribadi belum menemukan penjelasannya dari para ulama. Pokoknya mah sami'na wa ta'na. Yang pertama, hina tatlu'us syamsu bazighatan hatta tartafi'a, ketika matahari terbit jelas sampai dia tinggi. Proses terbit itu kan 1 derajatnya itu 4 menit ya. Kalau di sini mungkin ada syuruk ya. Kalau di kalender pesantren saya akhir subuh. Nah, akhir subuh itu kurang lebih 4 menit nggak boleh. Kalau disambung dengan yang tadi berarti dari sejak subuh sampai terbit matahari beres, nggak boleh. Gitu. Yang kedua, wahina yakumu, dan ketika berdiri, qaimud dzohiroh, yang berdiri di waktu duhur tegak lurus, ya. Ini bisa benda tegak lurus. Dohiroh, bayang-bayangannya ada di tubuhnya, ya. Atau yang dimaksud qaimud dzohiroh itu adalah matahari tegak lurus, kulminasi. Hatta tazula syamsu, sampai bergeser. Nah, sholat duhur itu sudah bergeser kan, ya, kalau tegak lurus nggak boleh. Proses tegak lurus ke bergeser itu 1 derajat, berarti 4 menit. 4 menit sebelum adzan zuhur itu terlarang sholat, ya. Kecuali nanti Jumatan. Kalau Jumatan boleh. Kalau waktu biasa nggak boleh. Nah, ini tambahannya 3 aja, ya. 1 lagi, wahina tatadayyafu syamsu lil ghurub, dan ketika matahari terbenam. Kalau maghrib sudah terbenam. Kalau ini mah ketika terbenam. Dan proses 1 derajat dari terbenam sampai lewat terbenam itu kurang lebih 4 menit. Berarti 4 menit sebelum maghrib. Kalau disambung dengan yang tadi, berarti dari ba'da asar sampai terbenam matahari. Jadi kesimpulannya 3. 1, dari ba'da subuh sampai terbit matahari. Yang kedua, ketika matahari tegak lurus, ada di atas kepala kita atau kulminasi. Yang ketiga, ba'da asar sampai terbenam matahari.
Di 3 waktu ini dilarang sholat dan dilarang menguburkan jenazah. Patokannya yang tadi duhur 4 menit sebelum duhur nggak boleh. Dan fikihnya seperti yang tadi, kalau kita mau mengambil madhab Syafi'i, yang tidak boleh itu sholat sengaja qobla adzan duhur. Kalau tahiyatul masjid mau boleh. Sholat sengaja ba'da subuh sampai proses terbit matahari. Sholat sengaja ba'da asar sampai proses terbenam matahari. Yang nggak boleh itu sholat sengaja untuk itu. Adapun tahiyatul masjid, syukur wudu, sholat jenazah bagi madhab Syafi'i itu dibolehkan. Hanya tadi menurut Imam As-Sun'ani terlalu riskan pengecualian itu karena Nabi tidak mengecualikan demikian. Itu hanya fikih, ya. Dan saya pribadi lebih memilih sebaiknya tidak khawatir termasuk yang dilarang, gitu. Kemudian wal hukmu tsani, hukum yang kedua inda Syafi'i menurut riwayat Asy-Syafi'i min hadits Abi Hurairah, dari hadis Abu Hurairah bisa nadin dhaif, dengan sanad dhaif, wazada ada tambahan illa yaumal jumuati, kecuali hari Jumat, ya. Hari Jumat. Hukum yang kedua itu tadi yang tengah hari mah hari Jumat nggak apa-apa, dikuatkan. Wa kadzali Abi Dawud an Abi Qatadah tanahu, begitu juga riwayat Abu Dawud dari Abu Qatadah seperti itu, ya. Ini meskipun hadisnya dhaif tapi dikuatkan oleh hadis sahih tentang hadis sholat Jumat, di mana Nabi SAW bersabda kepada bapak-bapak ihwatu iman yang jadi makmum, sholatlah sampai imam naik mimbar. Jadi ketika imam naik mimbar bapak masih sholat, itu boleh. Artinya sholat itu boleh dilakukan di waktu yang terlarang sholat. Ada pengecualian, ya. Hadis sahih. Yang kedua pengecualiannya dari Jubair bin Mut'im, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bani Abdi Manaf, wahai bani Abdi Manaf. Bani Abdi Manaf ini bangsa Quraisy. Nabi kan namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf, ya. La tamna'u, janganlah kalian melarang ahadan, seorang pun tawaf bihadzal baiti, di Baitullah ini. Baitullah ini berarti Ka'bah. Wa shalla, dan sholat ayyata sa'atin, di waktu mana saja, sya'a dia mau, min lailin au naharin, baik malam ataupun siang. Hadis riwayat 5 imam dan disahihkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Ini menunjukkan khusus di Masjidil Haram nggak ada larangan. Sholat kapapun, sholat yang tadi dilarang di 3 waktu di Masjidil Haram tidak terlarang. Nah, kalau ada pengecualian untuk tahiyatul masjid, untuk syukur wudu, hemat saya harus ada dalil yang saklek, ya, yang pasti dikecualikan seperti ini, seperti sholat Jumat, ya. Nah, karena nggak ada, makanya tadi saya pribadi takut termasuk yang dilarang, meski itu tahiyatul masjid, meski itu syukur wudu. Jadi kalau misalkan saya datang ke masjid 4 menit lagi ada duhur, lebih baik duduk, ya, udah telat karena sudah masuk waktu terlarang sholat. Terlebih nanti Pak di bab Jumatan ada penjelasan, kan ada waktu ijabah, ya.
waktu ijabah di hari Jumat itu. Itu kalau dikaji kapan waktu ijabah itu, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani penulis Bulughul Maram, nanti ada di bab salat Jumat, kemungkinan besar antara dua waktu. Satu, sejak imam berdiri khotib Jumat sampai selesai sholat Jumat. Makanya saya pribadi ya, meskipun itu khutbah Jumat, menyempatkan ada doa. Bahkan kalau di mazhab Syafi'i di Nahdiyin kan khutbah kedua teh doa gitu. Nggak ada khutbah kedua. Khutbah keduanya doa nggak ada ceramah lagi gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu yang dimaksud adalah ba'da asar sampai maghrib. Nah, ada diskusi antara Abu Hurairah dan Abdullah bin Salam. Jadi Abu Hurairah, ini hadisnya sahih, nanya ke Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam itu kan mantan ulama Yahudi, rabi Yahudi. Barangkali kamu dulu di Yahudi tahu ada waktu ijabah hari Jumat itu kapan? Kata Abdullah bin Salam, ba'da asar sampai maghrib. Dan kata Abdullah bin Salam, saya pernah mengonfirmasikannya ke Nabi. Nabi pun menjawab itu. Kata Abu Hurairah, kan di hadisnya harus sedang sholat. Kan itu bukan waktu sholat. Nah, itu yang digaris bawahi. Kan itu bukan waktu sholat, ba'da asar sampai maghrib. Jawaban Abdullah bin Salam, bukankah orang yang duduk menunggu sholat itu dihitung sholat? Ya kan? Sering kita bahas hadisnya, ya. Orang yang duduk menunggu sholat itu dihitung pahala sholat. Nah itu dari dialog itu ketahuan. Jadi Abu Hurairah sendiri menegaskan kan bukan waktu sholat, nggak boleh sholat dari sejak ba'da asar sampai maghrib. Abdullah bin Salam membenarkan, iya, maksud sholat di sana mah duduk menunggu sholat. Gitu. Jadi dengan dalil itu saya pribadi lebih cenderung sebaiknya hati-hati. Tapi kalau di sini bapak-bapak ada yang mau sholat qobla adzan maghrib, saya tidak akan marahi, ya, atau protes atau sindir. Saya sudah jelaskan begini kedudukan fikihnya. Itu silakan bapak-bapak, ibu-ibu di sini milih mana yang paling nyaman buat bapak-bapak sekalian. Kemudian hadis berikutnya nomor 180 dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol asyafaqul humrah. Syafaq itu adalah yang kemerah-merahan. Ini riwayat Ad-Daruqutni, disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan yang lainnya sebagai hadis mauquf atas Ibnu Umar. Apa maksud hadis ini? Maksudnya kan waktu maghrib itu sampai hilang syafaq. Apa syafaq itu? Yang kemerah-merahan. Selama masih ada yang kemerah-merahan atau kekuning-kuningan, kan kuningnya agak merah ya, merahnya agak kuning, maka masih waktu sholat maghrib. Adzan isya itu harus ketika syafaq habis semua, ya. Tentu ini yang sudah kita bahas kemarin. Kalau kita di alam terbuka, ya, bisa melihat syafaqnya. Kalau di Masjid Baitur Rahman di sini udah nggak bisa tuh, kok mau hujan gitu, ya. Cukup dengan melihat waktu sholat. Dah kudu naik atuh kedah ka menara Masjid Agung Bandung. Namanya katingali luhur pisan janggung pisan, ya. Atau kalau di sini Pak Haji bikin menara, nah itu menara pengamatan, ya. Pengamatan waktu sholat, silakan. Dan mengapa dulu ada menara? Menara itu buat mengamati waktu sholat plus adzan, ya. Kalau sekarang mah buat pamantes, pamantes, atau memang buat corong, ya, corong suara adzan biar tinggi jadi luas terdengarnya, gitu. Kalau dulu persis seperti Masjid Agung Kota Bandung atau Pemprov Jabar, ya, dalam alun Bandung. Kenapa menara jangkung? Saya masih ingat dulu saya ada di Rahman protes ke Pak Gubernur Nuriana kan, termasuk Ustaz Rustaman.
Pak Gubernur cenah jagung-jagung teh ngahaja kanggo mengamati hilal. Oh iya bagus. Dan memang fungsi menara dulu untuk mengamati waktu sholat, mengamati hilal plus adzan biar terdengar. Kemudian hadis berikutnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al fajru fajroni tatelepat ya kadana al fajru fajroni nu ngetikna meureun rusuh ya. Fajar itu ada dua, fajrun yuharrimut ta'am wa tahillu fihi shalah. Fajar yang mengharamkan makan maksudnya saum, dan halal sholat maksudnya sholat subuh ya. Wa fajrun tahrumu fihi sholat, dan fajar yang haram padanya sholat maksudnya sholat subhi, sholat subuh nggak boleh, dah belum waktunya. Wa yahillu fihi ta'am, dan halal makan maksudnya sahur ya. Jadi ada fajar itu penanda sahur, ada fajar penanda waktu sholat subuh, dan haram makan bagi yang saum. Ini penjelasan dari Nabi, hati-hati. Tidak setiap di kegelapan malah ada cahaya. Itu fajar yang mengharamkan makan alias saum, atau fajar yang mengharuskan sholat subuh. Hati-hati. Ada dua fajar itu. Nah, Nabi menjelaskan di riwayat lain, riwayat Al-Hakim dari hadis Jabir. Nah, Nabi menjelaskan fajar yang haram makan berarti fajar sholat subuh. Innahu yadhabu mustatilan fil ufuq. Cahaya fajar, fajar itu kan cahaya membelah. Cahaya fajar itu memanjang di ufuk timur, memanjang nya di kaler kakidul. Wa fil akhori, nah kalau fajar yang sahur, yang masih boleh makan sahur dan belum boleh sholat subuh, innahu kadana bisirhan, seperti ekor serigala. Ini yang saya jelaskan kemarin ya. Saya pernah camping dulu ketika muda, termasuk juga pernah mondok di Santolo ya. Santolo kan gelap dulu, duka ayeuna can pernah. Gue Santolo gelap, nggak banyak hotel kan. Nah itu kelihatan. Jadi fajar kadzib istilahnya, fajar bohong, dan fajar sidik. Fajar sidik itu fajar benar. Fajar sidik mah sholat subuh. Kalau fajar kadzib mah atau kadzib itu sholat sahur, sholat adzan awal, sholat tahajud. Itu memang sedikit saja. Sakitu tasallol ya, belum merata. Nah nanti ini meninggi, menarik yang ada di sampingnya ya, begitu kan. Nah ketika ini meninggi, yang di sampingnya sudah tertarik, cahayanya jadi memanjang, itu baru sholat subuh ya. Saya juga dulu mengamati ya, ngahaja bari sholat tahajud di sisi laut di Santolo. Wah ini baru fajar kadzib ya. Can usum HP Pak kapungkur mah. Zaman sanawiyah tahun 96 97 nya baru ayat Telkomsel nage. Mahal keneh deui. Itu belum zaman Android, kelihatan dan tunggu kemudian memanjang. Nah, itu sudah waktu sholat subuh. Kita pun sholat subuh. Komo baru dak mah sholat subuh nanti di luhureun batu teh geuningan memanjang ka laut. Baralaga pisan jadi. Abdi mah sholat di si pantai we. Nah itu menjelaskan jadi ada dua jenis fajar, dan ini sudah kita bahas kemarin ya. Fajar istilahnya fajar astronomi ya. Fajar subuh ini kalau dihitung dari ketinggian itu minus 20 derajat di bawah ufuk. Jadi posisi mataharinya minus 20 derajat. Yang ini menurut Muhammadiyah terlalu pagi. Muhammadiyah menghendaki minus 18 derajat, dan otomatis jadi beda 8 menit karena 1 derajat itu 4 menit. Walau alam saya nggak tahu Muhammadiyah yang di sekitar sini di sana apakah ikut kita Kemenag atau ikut PP Muhammadiyah ya. Kalau ikut Kemenag nyameureun lah cenah
Biraku batur adan urang can adan meureun gitu. Tapi kalau ikut Muhammadiyah pasti yang celing ya. Kalau di Jogja mah rame, Muhammadiyahnya banyak. Jadi adan subuh Muhammadiyah itu 8 menit lebih telat daripada kita. Dan ini ijtihad, lagi-lagi ijtihad. Seandainya Bapak punya tetangga masjidnya masjid Muhammadiyah, nggak usah pasyalah. Yang penting sholat subuhnya bareng gitu ya, sama-sama melaksanakan sholat subuh. Cukup sekian ya, sudah adzan Isya, kita sambung nanti pada Isya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Barakallahu li wa lakum. Punten Pak Haji ngendam naon? Hadis 183. Wa an Ibnu Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalul a'mal as-salatu fi awwali waqtiha. Seutama-utamanya amal adalah salat di awal waktunya. Riwayat Tirmidzi Al-Hakim disahihkan oleh mereka berdua dan asalnya dalam Shahihain. Hadis ini menunjukkan bahwa amal yang paling utama dalam konteks ibadah sholat di awal waktunya. Maka sholat di awal waktu jangan dikalahkan oleh ibadah-ibadah lainnya, termasuk pengajian ya. Kalau di orang lain apa, muludan, rajaban, tahlilan, marhabaan ya, itu jangan sampai mengalahkan sholat di awal waktu. Kalau saya jadwal belajar, contoh sekarang duhur setengah 12 lebih 5 kan, maka bel di pesantren itu jam setengah 12 kurang 10 sudah di bel dan sudah diumumkan ke semua asatidah. Jadi bukan jadwal sholat ngelehan ke jadwal belajar, tapi jadwal belajar ngelehan ke jadwal sholat. Jadi disesuaikan. Jadi yang paling utama itu adalah sholat. Saya dulu zaman ngajar di Garut, bel itu jam 12 ya, karena masuk jam 10 setengah 11 tuh keluar jam 12. Tapi kalau dulu setengah 12, apalagi di Garut setengah 12 pas, keluar. Kalau mau pada duhur lanjutkan, kalau tidak istirahat Ustaz, nyanggeus istirahat. Jadi disesuaikan. Hadis ini jangan dipahami secara liberal ya. Kalau liberal dipahaminya begini, jadi sholat di awal waktu itu hanya afdolul a'mal. Afdolul a'mal teh sunat, tidak wajib. Itu mazhab liberal. Jadi dibedakan antara hadis tentang kewajiban dengan hadis pahala. Contoh, hadis tentang pahala sholat wajib banyak kan, sama seperti orang yang mandi 5 kali cing aya katingali kulimis kotor moal. Itulah orang 5 waktu sholat 5 waktu, dosanya bersih seperti orang yang mandi 5 kali sehari. Apakah itu berarti sholat 5 waktu sunat karena fadilahnya begitu? Tidak ya. Saum Ramadan fadilahnya kan banyak. Anukah. Apakah kemudian itu menyebabkan saum Ramadan pahalanya kedudukannya jadi sunatnya? Tetap ya wajib. Berdasarkan dalil yang lain, sholat di awal waktu bagi laki-laki di masjid, termasuk bagi ibu-ibu minimal di rumah, karena panggilan adzannya hayya 'alas sholah, hukumnya wajib ya. Kalau kata Imam Ibnu Katsir, dalil wajib sholat berjamaah di awal waktu sholat khauf. Sholat khauf itu sholat perang. Sok di ayat Qur'annya kan ketika perang saja wajib berjamaah di awal waktu, apalagi kalau tidak sedang perang gitu. Sampai harus gantian kan, saf pertama nanti kedua, saf kedua maju ke pertama, nanti yang saf pertama sujud, saf kedua jangan dulu sujud, ini sudah bangkit baru saf kedua sujud. Itu sampai begitu diatur saking
wajibnya sholat di awal waktu berjamaah bagi bapak-bapak. Kalau ibu-ibu minimal di rumah, tapi berjamaah di masjid pun itu utama ya. Jadi bedakan, jangan memahami hadis ini oh sholat di awal waktu hanya fadhilul amal. Fadhilul amal itu amal-amal lebih, amal-amal tambahan. Di pertengahan, di akhir juga nggak apa-apa. Apalagi kalau konteksnya ada kajiannya bisa diundur. Punten Pak, saya rasakan sendiri ketika saya bertamu ke satu tempat, saya mau pulang pada isya, kan kagok dek sholat isya heula. Pas datang ke masjid, masjidnya sedang kajian. Saya pribadi, aduh nya urang teh yang udah sholat isya berjamaah. Ini kajian beresnya jam berapa? Jam 8, setengah 9. Wah, gitu. Jadi saya susah cari lagi, cuma masjidnya jauh. Maka dari itu saya pribadi di masjid-masjid yang ada kajian isya, pada maghrib, seperti di sini, stop dulu sholat isya, ya. Meski boleh, tapi tetap yang abdolnya sholat isya dulu. Kasihan kan para pendatang yang mau ikut sholat isya berjamaah. Kalau tidak sampai sholat isya, beres sholat isya makan gitu, ngopi. Kalau mau dilanjut, lanjut. Kalau tidak, ya tidak. Ya. Tuh jadi menegaskan bahwa sholat di awal waktu itu amal yang paling utama. Apalagi ya bapak-bapak di sini tukang gowes, Pak ya, jangan kalah sama gowes. Kecuali kalau gowesnya nyaba, Pak ya. Kalau sedang safar kan boleh di jamaah takhir, itu silakan. Apalagi mancing ya, kegiatan-kegiatan ibadah selain sholat pun jangan sampai mengalahkan sholat. Ada hadis do'if, ini untung hadisnya do'if ya. Dia hadis berikutnya nomor 184 dari Abu Mahdurah, bahwasanya Nabi SAW bersabda, awalul waqti ridwanullah, sholat di awal waktu itu mendapatkan keridhaan Allah. Wa ausatuhu rahmatullah, di pertengahan waktu mendapatkan kasih sayang Allah. Allah teh sayang gitu. Wa akhiruhu afullah, yang sholat di akhir waktu akan mendapatkan ampunan Allah. Untung hadisnya do'if. Tapi kembali ke hadis yang sahih tadi ya, apakah berarti sholat harus di awal waktu saja? Kalau di pertengahan, kembali ke dalil umum yang kita sudah bahas di awal, sholat duhur itu dari tergelincir matahari sampai pertengahan ya. Jadi boleh, tentunya dengan udzur syar'i, halangan yang dibenarkan oleh syariat. Seperti tadi saya contohkan, bapak macet di jalan ya, dokter yang sedang bedah piraku ditinggalkan hula ya. Kan kadang susah diprediksi, beres 1 jam ternyata 2 jam gitu ya, itu boleh ya. Atau misalkan yang sedang mengerjakan sesuatu pekerjaan yang nggak bisa ditinggalkan apapun itu ya. Menibu-ibu ker menenan misalkan, datu bisa kumaha ibu kumaha orok ya, dia sudah wajib sholat misalkan, boleh itu nggak usah pakai hadis ini. Kalau pakai hadis ini nanti jadi dalil tuh, di akhir juga mendapatkan ampunan Allah, di tengah juga mendapatkan rahmat Allah. Biar saya mendapat keridhaan Allah, saya dapat rahmat Allah, kan jadi justifikasi ya, jadi dalil pembenaran. Bahaya. Dalam riwayat Tirmidzi juga sama dari Ibnu Umar, ini tidak menyebut yang pertengahan, cuma awal dan akhir. Wa huwa do'ifun aidon. Nih alhamdulillah do'if juga ya. Kalau nggak do'if nih jadi dalil buat yang ngedul. Nah ini yang perlu diperhatikan mungkin ya. Mohon maaf, bukan maksud saya hendak mengkritik, mengoreksi. Saya menyampaikan saja, mungkin bapak-bapak di sini masih ada yang belum tahu ya. Ini larangan ada sholat sunat lain selain qobliyah subuh ya. Jadi sholat sunat ba'da dan subuh itu hanya qobliyah subuh saja, meskipun waktunya panjang. Di dia malah 6 menit ya. Di Masjid Kota Mas yang kemarin subuh saya ngisi ahad subuh,
12 menit Pak. Ya, maka abdi mah habakeun we salatna panjangkeun. Meskipun memang ada sunnah salat qabla subuh itu sebentar. Nabi seolah-olah tidak baca Al-Fatihah. Baca nage kuliah jeung kulhu, sapanjang-panjangna ge kuliahnya, sapanjang-panjangna ge kulhu. Ya. Saya kalau di At-Taubah begitu. Di masjid saya beres saya sudah siap qomat ya. Karena jamaah juga sama. Gesit cepat. Tapi kalau di masjid-masjid yang ada jadwal qomat, saya lihat dulu jadwal qomatnya berapa menit. Kalau agak lama manfaatkeun we buat baca surat yang saya hafal. Ya alhamdulillah hafal begitu. Dan tidak 2 kali sholat. Di pengalaman saya di Masjid Al-Azhar yang saya ngisi Senin subuh online ya. Awal-awal dulu masih bujangan. Biasa begitu. 2 kali sholat. Jadi yang pertama tahiyatul masjid, yang kedua qobla subuh. Tapi saya sekali ada orang tuanya cukup kritis ya. Udah pada almarhum sekarang, tinggal satu lagi ya sesepuhnya. Sisanya udah pada almarhum. Dulu yang tanya ke saya ketua DKM-nya, "Oh Ustadz, da sok bade heureuy Pak Haji. Ai Ustadz meni pendit kang sholat teh cenah kita." Aya kene waktu cenah yang lain sholat 2 kali, nah Ustadz mah 1 kali. Saya jawab, "Pak Haji itu melanggar sunnah." Ya, saya nggak menyebut tidak berani menyebut haram, melanggar sunnah. Oh gitu, mana dalilnya? Saya jawab Nablughul Maram ge aya. Nah ini hadisnya. Ya. Dan sejak saat itu sampai sekarang di Masjid Al-Azhar itu nggak ada lagi sholat sunat qobla subuh 2 kali, baik itu tahiyatul masjid dan qobla subuh atau apapun ya, yang pokoknya qobla subuh saja. Ini kita baca hadisnya dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol la sholata ba'dal fajri, tidak ada sholat sesudah fajar terbit, sesudah subuh, illa sajadataini, kecuali 2 rakaat. 2 sajadah itu 2 rakaat saja. Riwayat 5 imam kecuali An-Nasai. Dalam riwayat Abdul Razak, la sholata ba'da tulu'il fajri illa rakaatayil fajri, tidak ada sholat sesudah terbit fajar kecuali 2 rakaat fajar saja. 2 rakaat fajar itu 2 rakaat qobla subuh ya. Wa mithluhu lid-Daruqutni an Amr bin al-As, yang seperti itu juga riwayat Ad-Daruqutni dari Amr bin al-As. Jadi ada 2 sahabat yang meriwayatkan, Amr bin al-As dan Ibnu Umar. Di tulisan saya di website Tafakuh ya, saya sudah tulis ini judulnya larangan sholat qobla subuh ya. Saya tulis athar-athar, di antaranya dari Sa'id bin Al-Musayyib. Sa'id bin Al-Musayyib ini 2 tahun sesudah Rasul wafat baru lahir, tabi'in senior ya. Nah, ketika ada yang sholat qobla subuh lalu dia sambung lagi dengan sholat lain, Sa'id bin Al-Musayyib ngaderet begini, beres sholat dia, "Kenapa cenah Anda melihatku seperti tidak setuju? Ya, Anda terlalu berlebihan sholatnya." Kata orang itu, "Apakah Anda mau memvonis saya salah karena saya sholat? Masa yang sholat disalahkan?" Jawaban Sa'id bin Al-Musayyib, "Saya menyalahkan Anda bukan karena sholat, tapi karena Anda menyalahi sunnah." Kalau saya duduk menunggu sholat itu. Jadi kalau ada waktu ya jeda kayak di sini misalkan ya, antara adzan dan qomat ada jeda sampai qomat qobla subuh ini, jangan ada sholat lain selain qobla subuh. Persis seperti tadi Bapak qobla isya, nggak usah ada sholat yang lain, cukup qobla isya saja meskipun masih ada waktu 3 menit lagi misalkan ya. Ini berdasarkan hadis ini. Kenapa dimasukkan dalam bab waktu sholat? Kata Imam As-Sunani, karena memang terkait larangan waktu terlarang sholat. Jadi qobla subuh itu terlarang sholat
waktu terlarang sholat kecuali buat sholat qobla subuh. Begitu. Kemudian hadis berikutnya dari Ummu Salamah, ini hadis terakhir yang tadi saya singgung ya, tentang Rasul sholat ba'da asar. Radhiyallahu ta'ala anha qalat, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-asra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat asar. Tsumma dakhala baiti, kemudian beliau masuk ke rumahku. Fa shalla raka'ataini, lalu beliau sholat 2 rakaat, sholat ba'da asar teh. Faqala fasaltuhu, aku bertanya kepada Nabi, kenapa sholat ba'da asar, kan Nabi melarang. Jawaban Nabi, syughiltu an raka'ataini ba'da zuhri, aku tersibukkan tadi dari 2 rakaat ba'da zuhur. Mungkin ada tamu, mungkin ada musuh yang menyerang, ya. Nabi dapat informasi, ya, atau ada yang sakit parah, misalkan ada sengketa, walau alam. Pokoknya saya tadi tersibukkan, tidak sempat 2 rakaat ba'da zuhur. Fa shallaituhu mal'an, maka saya sekarang melaksanakan sholat ba'da zuhur ke ba'da asar. Fakultu, aku bertanya, afanaqdihima idza fatata, kalau kami boleh tidak mengkodok ba'da duhur ke ba'da asar kalau kami terlewat juga, ya. Qala la, nggak boleh. Ini yang tadi saya sebut, para ulama sepakat sholat ba'da asar itu khusus bagi Nabi. Cuma yang tidak sepakat, apakah ini boleh dijadikan dalil bahwa sholat ba'da asar kalau ada sebab diperbolehkan? Ini yang nggak sepakat. Kalau bagi madzhab Syafi'i ini jadi dalil bahwa sholat di waktu terlarang asal sholatnya jelas sebabnya, sholat apahnya, itu boleh. Tapi bagi Imam As-Sunani dalam Subulus Salam terlalu riskan, karena ini hadisnya kan khusus buat Nabi, tidak berlaku buat kita, ya. Dalam riwayat Abu Dawud juga dari Aisyah radhiyallahu taala anha bima'nahu, Aisyah menyatakan demikian, dan ketika dikonfirmasi Aisyah juga mengembalikannya ke Ummu Salamah, dan ternyata sama jawabannya, itu khusus bagi Nabi, tidak bagi kita umatnya. Bagi kita umatnya berlaku hadis yang tadi, tidak boleh ada sholat ba'da asar. Sekian fikih waktu sholat yang bisa kita bahas dari kitab Bulughul Maram, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum saya tutup, seperti biasa, barangkali ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Enggak. Tahiyatul masjid sama qobla isya, qobla subuh, ya, jadi qobla subuh saja. Kalau mau tahiyatul masjidnya sebelum adzan subuh, ya. Kalau sesudah adzan subuh Nabi melarang, hanya ada sholat qobla subuh, ya. Mangga. Jadwal atau waktu sholat ini dimulainya zaman Rasul saja. Ini mempergunakan hisab atau ru'yat atau bagaimana itu? Karena suka ada perbedaan dari waktu. Pasti memakai ru'yat, hisabnya kan belum ada. Sekarang pun kita nggak pakai hisab, pakai ru'yat, karena hisab itu hasil ru'yat, ya. Nggak mungkin para ulama hari ini pakai hisab kalau tidak pakai ru'yat. Iya, astronomi juga kan pakai ru'yat. Jadi para ilmuwan, para ulama sepakat subuh 20 derajat di bawah ufuk itu kan hasil ru'yat, ya, hasil pengamatan. Kalau 18 derajat minus 8 itu terlalu siang, terlalu terlambat sholat subuh, pahalanya terlalu luput. Padahal kan pahala sholat subuh lebih pagi, lebih baik gitu. Itu Pak Haji, ya. Jadi mohon maaf, kita nggak boleh mendikotomikan hisab dan ru'yat. Hisab itu hasil ru'yat, ya. Dan yang paling pokok adalah ru'yat.
Gak mungkin hisab tidak dirujukan ke ru'yat. Ya, pasti hisab itu dirujukan ke ru'yat. Punten Pak Haji, memang Muhammadiyah itu dalam konteks awal bulan ya, itu memang satu-satunya se-alam dunia ya, yang punya ijtihad berbeda gitu. Jadi sebetulnya Muhammadiyah pakai ru'yat juga, cuma standar hisabnya dia pokoknya mau terlihat tidak terlihat sudah masuk awal bulan menurut hitungan. Nah itu memang kekeliruannya. Padahal harusnya menurut hadis jangan mengukul hisab, tapi harus diru'yat, diafirmasi ya, dikonfirmasi betul terlihat atau tidak. Kalau terlihat saum, kalau tidak diundur saumnya besok, itu kan di hadisnya. Itu saja ya. Kalau sholat mah insya Allah sama. Mangga Pak Haji. Tentang sholat tahiyatul masjid tadi Ustaz, yang tidak boleh dilakukan setelah adzan itu, apakah khusus untuk sholat subuh? Bagaimana dengan sholat yang lain? Khusus untuk sholat subuh saja. Jadi kalau qobla duhur ya, seperti yang tadi saya ceritakan mungkin 12 menit itu bisa 2 kali sholat atau bahkan mungkin 3 kali sholat. Tapi 3 kali sholat naon katanya, kecuali pada istihoroh gitu. Jadi boleh tahiyatul masjid lalu sholat qobla duhur misalkan, tahiyatul masjid lalu sholat qobla asar, tahiyatul masjid qobla maghrib, tahiyatul masjid qobla isya boleh. Yang enggak boleh itu qobla subuh saja. Ya. Mangga. Tadi tidak ada sholat setelah sholat asar. Itu berlaku, misalnya sholat tahiyatul masjid berlaku sampai adzan maghrib, Ustaz? Iya. Jadi larangan sholat ba'da asar itu dari selesai sholat asar sampai adzan maghrib. Termasuk tahiyatul masjid, Ustaz? Iya. Itu menurut Imam As-Sunani ya, kehati-hatian. Ya. Kalau menurut mazhab Syafi'i boleh. Ya. Yang nggak boleh itu sholat ba'da asar ngahaja kayak rawatib nggak ada ya. Tapi kalau sholat yang lain boleh menurut mazhab Syafi'i ya. Ada lagi? Mangga. Ini salat kelompok pernah perjalanan, jadi sampai ke rumah sudah waktu asar. Nah kalau di sesudah asar nggak boleh sholat lagi, berarti menjamak ke sebelum sholat asar. Jamak bapak di tempat itu boleh asal tidak rutin. Jadi kalau yang tadi kasusnya kan bapak tidak sengaja ya, mau sholat duhur mungkin macet, bajunya atau najisnya dek salin nggak ada, menunggu pulang, pas pulang keburu asar, maka bapak berarti sholatnya jamak duhur dulu, tapi duhur lalu asar boleh ya. Bahkan seandainya terjadi asar dengan maghrib pun boleh, itu masuknya nanti di bab syarat sholat di luar waktu boleh ya. Itu kan kedaruratan ya. Bahkan yang jamak duhur asar maghrib isya itu tidak darurat pun boleh, cuma sesekali. Contoh, saya biasa ditanya kuno hajat ya, hajat pernikahan riweuh cenah narima tamu jam beres akad nikah jam 11 langsung nerima tamu gitu, kudu sholat heula, kamu pengantin perempuan kudu mersihanlah make up cenah gitu. Boleh tidak? Saya biasa jawab boleh, dah kawin masa kali meureun mual 2 kali 3 kali gitu. Jadi tapi buat pengantin lah ya. Cuma saya pribadi dulu dengan istri saya acena di jamulah lah bersihan we na kayak kadua teu kudu make make up teh naon gitu. Karena kendalanya di make up ya, membersihkan make upnya itu yang susahnya. Jadi kalau saya dulu dengan istri saya sholat biasa di awal waktu, tapi seandainya dilakukan, soalnya pernah saya ditanya oleh jamaah yang ustadz itu menikah di aula masjid ya, di Kabandungan ku jamaah. Nah cenah si ustadz teh salat duhur teu katingali ku marbot teh gitu nya.
katingali asar sholat 2 kali. Saya jawab, iya itu boleh jama sesekali ya, dan mual usik kita hajat mah. Nanti kalau di sini nggak ada, tapi di website At-Taubah saya sudah tulis dalil-dalilnya. Jama bagi yang mukim judulnya, ya, di searching aja. Ada lagi? Mengapa Ji? Sholat itu kan kalau niat dalam hati ya. Bagaimana kalau ada yang dilapangkan? Asal tidak mengganggu yang di sampingnya atau yang sholat lainnya. Soalnya Nabi sholat sunat, sahabat ini sholat sunat di sini, ini di sini, ini di sini. Sebagiannya ada yang keras. Dari Nabi sholat, Nabi menegur. Itu juga saya tulis di At-Taubah Institute, judulnya mengeraskan suara ketika sholat. Kata Nabi, masing-masing yang sedang sholat itu sedang munajat dengan Allah. Falyandur wala yajharonna ahadukum ba'dukum ba'du. Hati-hati jangan sampai bacaan sebagian kalian mengganggu bacaan yang lainnya. Itu sholat sunat. Sholat wajib maupun imam. Ya. Di sholat sunat atau sholat duhur asar juga sama. Jadi bacaan kita jangan sampai mengganggu yang di samping. Kan pernah Nabi dikeraskan, yaitu untuk mengajar kata Imam Syafi'i. Tapi sesudah sekali 2 kali kesananya Nabi kalau sir saja. Kalaupun bergerak saja, tidak sampai keluar suara. Ya, komat kamit gitu Pak. Tapi nggak sampai keluar suara. Kalau sampai keluar suara mengganggu yang sholat, itu sangat tidak dianjurkan atau Nabi larang. Termasuk mohon maaf, saya lupa lagi kalau di sini Jumatan nyetel ngaji. Ya, saya sering usul ke DKM, udahlah karena sebelum Jumatan itu sunnahnya sholat tidur bukan ngaji. Kalaupun Bapak mau ngaji boleh, lagi kuat sholat, cuma suaranya jangan dikeraskan karena itu mengganggu yang sholat. Jadi sholat itu yang paling utama Pak Haji. Ya, begitu. Enggak. Sehingga kita hanya bisa melakukan sholat wajibnya aja. Karena kita ada keperluan sehingga kita belum sempat sholat qiblat itu, dia pasti ngantar ke Cimahi itu pasti di sana ada waktu untuk sholat mengganti sholat atau qiblat dari di sana. Yang saya tahu ya sementara ini hanya qiblah subuh saja. Nanti ada di pembahasan sholat sunatnya. Kalau qiblah subuh tidak sempat lalu diamalkan ba'da subuh, itu ada dalilnya. Selain itu nggak ada. Termasuk ini dalil menguatkan nggak boleh ya sholat qada dipindah waktu. Kalau qiblah ya qiblah gitu. Ba'da ya ba'da, nggak usah dipindah-pindah. Kalau enggak ya enggak juga nggak apa-apa kan sunat. Insya Allah kan amal yang kita tinggalkan karena darurat dicatatnya tetap ya ada meskipun tidak diamalkan. Kan amal itu tergantung niat kebiasaan. Kalau memang kita biasa sholat ke masjid lalu sakit, tidak ke masjid tetap ya pahala ke masjid nama dapat. Sementara lebih aman begitu. Kalau nanti saya buka lagi ada dalilnya nanti saya jelaskan. Cuma sementara saya belum menemukan dalil kecuali qiblah subuh saja boleh dipindah ke ba'da subuh, itu pun sesekali. Kalau tiap kali begitu atau kita memindahkan syariat ya, bahaya ya. Baik, cukup. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah pekan yang akan datang kita bahas bab adzan dan mohon maaf ya saya usul ke DKM waktunya kita geser ke Rabu maghrib. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.